Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Dwi Arisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan bersejarah yang ada di Kota Pasuruan. Yaitu salah satunya itu di Kota Pasuruan yang hiburan, setelah elit kolonial Belanda, semacam gedung kesenian. Tetapi berdasar literatur sejarah, fasilitasnya lebih lengkap dari gedung Harmonido yang dimiliki Pemkot Pasuruan sekarang. Bangunan yang dulu bernama Sosiade Harmoni tersebut menjadi salah satu cagar budaya masih ada dan tampak bertahan hingga saat ini. Pemerintah Kota Pasuruan telah berupaya mewujudkan wisata berita dengan mempercantik bangunan bersejarah Gedung Harmoni di Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan guru sejarah SMK Unu Suropati. Bisa nggak Pak perkenalan? Baik, nama saya Haris Iswanto, saya guru sejarah di SMK Unu Suropati Pasuruan. Untuk saya mau bertanya, bagaimana Bapak menjaga kelestarian Gedung Harmoni? Untuk menjaga kelestarian Gedung Harmoni ini, kita sudah dilindungi dengan undang-undang cagar budaya. Jadi untuk pengerusakan, untuk ada sesuatu yang mungkin yang mengakibatkan terjadinya perubahan itu akan sudah dilindungi oleh hukum. Jadi untuk dari pihak yayasan dan SMK sendiri mungkin hanya melakukan perawatan kecil yang mencegah terjadinya kerusakan aja. Untuk masalah perbaikan secara besar-besaran untuk SMK untuk Suropati atau Yayasan SMK untuk Suropati itu tidak berfokus pada hal tersebut, karena fokusnya dalam hal ini kita adalah yayasan pendidikan. Jadi kita lebih mengutamakan pendidikan daripada untuk pembangunan yang tidak mencakup pada pendidikan. Jadi gedung ini kita hanya menjaga perbaikan kecil. Apabila terjadi kerusakan perlu kita perbaiki. Untuk masalah bentuk masih tetap utuh seperti pada zaman dahulu. Untuk Gedung Harmoni ini apakah sebelumnya sudah pernah direnovasi atau belum? Kalau Gedung Harmoni ini dilakukan renovasi satu kali oleh orang Belanda saja, renovasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Belanda di tahun 1921, yang perbaikannya mulai dari penggantian marmer dengan tegel, kemudian perbaikan tiang-tiang yang ada di dalam gedung yang awalnya bulat sekarang dijadikan kotak. Itu adalah yang memperbaiki, bukan dari Yayasan SMK Unu Suropati, tetapi memang dilakukan oleh orang-orang Belanda juga. Untuk pertanyaan saya apa manfaat bangunan harmoni bagi masyarakat? Kalau dibagi masyarakat untuk di zaman dahulu itu adalah sebagai tempat hiburan, di mana pada zaman dahulu itu orang-orang Belanda itu masih sama-sama dengan pribumi untuk mengelola. Memang di dalam kedudukan orang pribumi masih di bawah orang Belanda, tetapi di sini orang-orang pribumi juga berhak untuk mendapatkan hiburan di Pasuruan bersama dengan asosiasi orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu melibatkan orang pribumi untuk mengisi acara hiburan di gedung ini. Kemudian dilanjutkan sebagai markas Tentara Republik Indonesia Pelajar yang selanjutnya dipakai sebagai kamp pengungsi sebelum orang Belanda dikembalikan ke Belanda oleh Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah digunakan sebagai gedung kesenian yang namanya adalah Trikora, yang disingkat atau lebih dikenal oleh masyarakat itu adalah Gedung Rakyat. Nah, di situ sebagai tempat hiburan untuk masyarakat sekitar yang kemudian baru diubah atau dihibahkan ke Yayasan SMK Unu Suropati sebagai tempat untuk menempuh pendidikan. Menurut Bapak, mengapa harmoni ini disebut bangunan sejarah? Kalau menurut bangunan sejarah, kenapa kok disebut?
karena gedung ini adalah awal dari peradaban yang berada di Pasuruan. Jadi peradaban yang awalnya berada di pesisir pantai oleh orang Belanda kemudian dibentuk untuk sebagai tempat hiburan dan pusat asosiasi orang-orang Belanda. Bahkan pada zamannya pada tahun 1900-an itu banyak orang-orang Belanda yang singgah di Pasuruan atau di Gedung Harmoni untuk sementara dan kemudian baru melanjutkan perjalanan ke residen-residen tujuannya yang biasanya dari residen Besuki ke Surabaya, ke Malang. Itu mereka malah memiliki di dalam sebuah majalah itu mengatakan bahwa rasanya kurang lengkap kalau kita tidak berhenti beristirahat sejenak di Harmoni ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, itu yang diungkapkan di majalah Belanda. Jadi mungkin pusat dari kegiatan pada zaman dahulu adalah di sini. Untuk Gedung Harmoni ini bergerak di bidang apa saja? Kalau bergerak di bidang apa saja, Gedung Harmoni dari awal pembangunan sebagai tempat hiburan itu terjadi mulai 1858 sampai dengan 1940-an lebih menjelang kemerdekaan. Itu masih sebagai tempat hiburan, baru kemudian digunakan sebagai markas DRIP hingga tahun 1951 kalau nggak salah, itu sekitaran segitu. Kemudian setelah Indonesia merdeka itu dilakukan atau digunakan sebagai tempat pengungsian orang-orang Belanda yang menjadi tawanan orang Jepang. Itu mau dipulangkan ke Belanda, singgah dulu di Gedung Harmoni, baru dipulangkan ke Belanda. Baru kemudian dari itu difungsikan sebagai gedung kesenian oleh masyarakat sekitar dan kemudian dihibahkan menjadi tempat pendidikan. Terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.